إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah, segala para hadirin dan hadirat jemaah pengajian Masjid Al-Abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita di atas keimanan, di atas cahaya Islam, serta berjalan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan untuk beliau, untuk Rasul kita yang sangat kita idolakan, Rasul kita yang sangat kita cintai, yang kita berharap semoga Allah perjumpakan kita dengan beliau di surga Firdaus, Nabiyuna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat baik ini kita kembali bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah di dalam majelis ilmu. Kita duduk dalam rangka kembali belajar, memahami dan menyelami pemahaman tentang agama kita, yang darinya kita berharap menjadi tambahan ilmu dan juga sumber hidayah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk selalu istiqomah menjalani kehidupan kita yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan tantangan dan godaan. Jemaah sekalian, kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Kaifa Tuwajihul Fitan, Al-Mawqifus Syar'iyyu Minal Fitani 'Ammah wa min fitnatil mudaharat wat tafjirat wal iktiyalat wal khuruj ala wulatil amr khassatan. Ringkasnya, kitab ini membahas tentang bagaimana kita menghadapi fitnah, bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah dengan beragam macam bentuknya dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita berkenalan terlebih dahulu tentang penulis kitab ini. Penulis kitab ini dikenal dengan kunyahnya Abu Islam. Nama aslinya adalah Salih bin Toha Abdul Wahid. Abu Islam Salih bin Toha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal dunia pada tahun 2013 karena sebuah penyakit kanker prostat. Adapun kelahiran beliau dilahirkan pada tahun 1953 di Mesir. Jemaah sekalian, beliau ini awalnya atau pendidikannya itu tidak berangkat dari pendidikan para ulama secara umum, yang dari kecil belajar agama secara khusus atau bertakhasus mempelajari ilmu agama dari sejak kecil. Jadi beliau ini bahkan sampai lulus kuliah tingkat sarjana S1 pada tahun 77. Beliau saat itu lulus sebagai seorang sarjana dari Fakultas Kehutanan, jurusan rekayasa lahan, tahun 77. Kemudian tahun 78 beliau mengajar di Yordania, menikah. Setelah menikah kembali lagi ke Yordania pada tahun 79, dan sejak di Yordania itulah, di kota Amman, beliau banyak bergaul dengan para ulama, dan salah satu ulama besar yang beliau kemudian hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada ilmu syar'i adalah ulama yang kita semua tahu, yang kemudian dikenal sebagai al-muhaddithul mu'asir, ahli hadis kontemporer atau ahli hadis zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala.
Jadi Syekh Shalih bin Thaha Abdul Wahid rahimahullah pada tahun-tahun itu, tahun 79 dan seterusnya, beliau belajar kepada salah satunya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sehingga beliau ini salah satu murid, ya, salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, ini memberikan sebuah kilasan pelajaran kepada kita jemaah sekalian bahwa di antara faktor besar yang bisa menjadi sebab hidayah seseorang adalah pergaulan. Ya, kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman dekat, dengan siapa kita kemudian mudah untuk berkomunikasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan-jalan kebaikan dari pergaulan kita dengan orang-orang yang baik tadi. Sehingga ini menjadi penting bagi kita bahwa memang keistiqomahan seseorang dalam agamanya itu sangat ditentukan dengan keadaan dia di dalam pergaulan dengan orang yang dia senangi, orang yang dia cintai, dan sebaik-baik orang yang dia pergauli dan dia cintai tentu adalah mereka orang-orang yang hidupnya berusaha untuk selalu dekat dengan agama, orang-orang yang selalu cinta kepada agama dan berusaha untuk berjuang menyebarkan agama ini dengan sebenar-benarnya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah ringkas beliau, ya. Dan kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah, banyak ulama-ulama atau orang-orang yang kemudian dikenal sebagai ulama besar hingga kemudian memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat bagi umat, itu awalnya bukanlah orang-orang yang fokus belajar di bidang ilmu agama. Bahkan ketika mereka dewasa, mereka masih fokus dalam ilmu-ilmu dunia. Namun pada akhirnya Allah buat hati mereka menjadi hati yang condong kepada ilmu agama, dan bahkan kepandaian mereka atau ilmu mereka dalam ilmu dunia sebelumnya, ketika mereka kemudian manfaatkan itu untuk ilmu agama, menjadi lebih bermanfaat besar. Salah satunya adalah ya penulis kitab ini, yaitu Syekh Shalih bin Thaha Abdul Wahid rahimahullahu taala. Karya beliau sangat banyak, ya. Kalau kita sebutkan karya beliau itu sangat banyak sekali jemaah sekalian. Nah, yang kita bahas salah satu karya beliau ini yaitu tentang kaifa tuwajihul fitan. Bagaimana kita atau Anda bisa menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, tentunya dengan basis ilmu agama yang benar. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan dalam kitab ini, hatta tuwajihal fitana ayyuhal muslim fala budda min an takuna ala ilmin bil alaqati baina ma'nal fitnati fil lughati wal syar'i. Jadi seseorang itu dia tidak mungkin bisa menghadapi fitnah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kecuali dia harus menghadapinya dengan ilmu yang tentunya dia pahami dengan komprehensif. Dia memahami tentang makna fitnah secara bahasa, begitupun makna fitnah secara syar'i. Fitnah secara bahasa, beliau mengatakan al-fitnatu fil lisanil arabi tudlaqu wa yuradu biha adadun minal ma'ani minha al-ibtila'u wal ihraqu bin nar wa ikhtilafun nas bil ara' al-fadihah wal 'adab al-qatl dan yang lainnya. Beliau mengatakan fitnah kalau secara bahasa maka dia punya beragam makna, tetapi semua makna tersebut, ya, semua makna-makna tersebut itu akan mengerucut pada satu makna, yaitu adalah al-ibtila. Jadi fitnah secara bahasa artinya adalah apa? Ujian. Bahkan di dalam Al-Quran pun secara keumuman semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang kata fitnah dalam Al-Quran maknanya apa? Al-ibtila, maknanya adalah ujian. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta bendamu, anak keturunanmu itu adalah fitnah.
Fitnah di situ artinya apa? Ujian bagimu sebagai orang tua. Kemudian di awal-awal surah Al-Ankabut Allah mengatakan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak difitnah? Kalau kita baca terjemahnya maka kita akan langsung dapati artinya apa? Tidak diuji. Tapi bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Quran untuk menyebut manusia itu menyatakan dirinya beriman tapi tidak diuji, itu dengan kata fitnah. Wa hum la yuftanun. Mereka menyatakan diri beriman, mana mungkin mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah tahu siapa yang benar-benar jujur keimanannya, siapa yang berbohong. Begitu juga misalnya di surah Al-Buruj. Ada yang hafal enggak surah Al-Buruj ya? Bagian firman Allah yang berbunyi apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat, yang memfitnah orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Apa maksudnya memfitnah orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dalam ayat ini? Yaitu menyiksa mereka. Iya kan? Karena surah Al-Buruj itu berbicara tentang apa? Orang-orang beriman yang karena keimanan mereka akhirnya mereka apa? Dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ya. Mereka menyiksa, menguji keimanan orang-orang yang menyatakan keimanannya. Nah, itu pengertian al-fitnah secara bahasa yang kemudian dikuatkan oleh makna-makna dari ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang kata fitnah, dan masih banyak lagi tentunya jemaah sekalian contoh-contoh ayat yang menyebutkan kata fitnah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian bagaimana kata fitnah itu di dalam hadis? Di dalam hadis Rasulullah SAW, fitnah ternyata punya makna yang lebih luas. Bahkan as-sunnah yang kita tahu salah satu fungsi as-sunnah atau fungsi hadis adalah mubayyinul Quran. Mubayyin lil Qur'anil Karim, menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau Al-Qur'an hanya menyebutkan fitnah dalam makna umum, maka hadis-hadis Rasulullah SAW lebih spesifik apa saja bentuk-bentuk fitnah tersebut. Salah satunya misalnya adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-harju." Tidak akan tegak hari kiamat hingga nampak terjadi banyak sekali al-harju. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan al-harju? Maka Rasulullah mengatakan, al-qatlu. Al-harju adalah terjadinya pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan ini masuk dalam makna apa? Fitnah, karena dia ujian. Ya, dia ujian daripada kehidupan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Fitnah juga bisa bermakna qillatul ilmi wa khusyuwul jahli, yaitu ketika banyak manusia hidup di dalam keadaan ilmu agama yang sangat-sangat sedikit, sangat-sangat minim, ya. Dan yang terjadi malah sebaliknya, mereka termasuk di antara orang-orang yang kemudian terjebak di dalam kejahilan. Kejahilan, kebodohan tentang agama merajalela, dan ilmu agama sangat sedikit diketahui atau dipahami oleh manusia. Sehingga berangkat dari sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna baina yaday sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahl." Kata Nabi SAW, sesungguhnya
menjelang datangnya hari kiamat itu ada hari-hari, ada masa-masa yang dimana di hari-hari tersebut, di masa-masa tersebut ilmu agama ini diangkat, sedangkan kejahilan atau kebodohan itu kemudian turun dan merajalela di muka bumi. Nah, ini hadis harus menjadi renungan kita juga jemaah sekalian. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini ada nggak di zaman kita? Ada tidak di zaman kita? Ada. Maka itu berarti jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai orang yang justru berada di dalam kejahilan tersebut. Oleh karenanya orang-orang yang masih memiliki kecintaan kepada agama, kalau dia mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW seperti ini, maka dia nggak akan mungkin bermalas-malasan belajar ilmu agama, nggak akan mungkin. Selama dia masih diberikan hati yang hidup, hati yang bersih. Sebab kalau seseorang masih malas menuntut ilmu, apalagi di tengah zaman di mana teknologi sudah semakin canggih, akses untuk mendapatkan ilmu semakin mudah di zaman kita, masih malas menuntut ilmu, ma huwa qudruka indallah. Apa uzurnya di sisi Allah? Coba. Jadi kalau ada orang di zaman kita saat ini masih malas menuntut ilmu, apa uzurnya? Apa alasannya yang bisa disampaikan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa alasannya? Kalau zaman dahulu, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'in, zamannya orang tua kita di tahun-tahun 90-an awal, mungkin masih bisa kita maklumi dengan keterbatasan sarana, prasarana, dan akses dalam berbagai disiplin ilmu. Iya tidak? Iya, sangat terbatas. Sekarang apa yang menjadi penghalangnya orang mendapatkan ilmu? Apa penghalangnya kalau sekarang nih? Ada nggak penghalangnya? Penghalangnya cuma satu, yaitu apa? Rasa malas di dalam diri. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, hadis seperti ini harus merenungkan diri kita itu berada sekarang pada posisi yang mana? Posisi sebagai orang yang ingin mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah, atau sebaliknya tenggelam di dalam fitnah zaman di mana kebodohan justru kita adalah bagian darinya. Terlebih lagi makna fitnah yang lain misalnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana Syekh Shalih bin Taha Abdul Wahid mengatakan di sini, al-ibtila'u bis-saddi 'anid din. Di antara bentuk fitnah juga adalah banyaknya penghalang-penghalang atau orang-orang yang menyengaja, ya, orang-orang yang menyengaja menghalang-halangi orang lain untuk belajar agama. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, ya, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di akhir zaman itu, di zaman fitnah, akan muncul du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan banyak orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang memenuhi panggilan seruan orang tersebut, maka dia benar-benar akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Di zaman kita juga kita dapati banyak orang-orang yang berperan seperti ini, ya, yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghindari dai-dai seperti ini, penyeru-penyeru seperti ini, kalau seseorang kemudian tidak belajar agama dan tidak mengetahui mana seruan yang mengandung kebenaran, mana seruan yang ternyata mengandung kebatilan. Karena sekarang kita dapati banyak orang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebenaran, ya, kalimatul haqqi yuradu bihal batil, kalimat yang mengandung kebenaran tapi yang diinginkan darinya di balik ucapannya tersebut adalah apa? Kebatilan. Banyak sekali jemaah sekalian. Misalnya ada orang misalnya berkata begini, beragama itu biasa-biasa saja, ya, jangan berlebihan. Ini kalimat nih sepintas dan sekilas kayaknya benar nih, ya enggak? Benar enggak kalimat ini secara sekilas? Beragama itu jangan berlebihan, biasa-biasa aja. Kira-kira gimana jemaah sekalian?
Kalimat ini kira-kira mengandung kebenarannya nggak? Ada sisi kebenarannya, ya. Beragama jangan berlebihan, itu sisi kebenarannya. Tapi kalimat berikutnya, beragama biasa-biasa saja, di sini perlu ditelaah terlebih dahulu. Perlu di cross check terlebih dahulu tujuan dan maksudnya apa. Beragama biasa-biasa saja. Ini kan sekali lagi, orang ini mengatakan sesuatu yang terkesan mengandung kebenaran, tapi yang diinginkan sebenarnya di balik itu adalah sebuah kebatilan. Kalau dikatakan beragama itu jemaah sekalian biasa-biasa saja, pertanyaannya, biasa beragama itu menurut siapa? Perspektifnya siapa? Persepsinya siapa? Definisinya siapa? Beragama yang biasa itu. Biasa beragama menurut Rasulullah SAW. Beragama biasa menurut para sahabat Rasulullah SAW. Biasa beragama menurut para ulama dan seterusnya. Atau biasa beragama menurut orang-orang yang memang malas menjalankan perintah-perintah agama, ya. Atau beragama biasa saja menurut mereka yang memang tidak mau menjalankan syariat agama, syariat Islam dalam kehidupan. Nah, sehingga singkatnya adalah, saya tidak ingin bahas itu terlalu detail. Kita perlu ilmu dalam hal ini. Dan ilmu itu akan membantu kita untuk apa? Tuwajihul fitan. Nuwajihul fitan. Bagaimana kemudian kita menghadapi fitnah? Karena setiap hari yang kita lalui di sana selalu ada fitnah. Ya, secara umum kita tahu jemaah sekalian, fitnah itu ada dua. Yang disebut dengan fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnah syahwat itu terkait dengan apa? Dengan kemampuan kita untuk memanage dan mengelola yaitu kehidupan kita dengan kesabaran, dengan keimanan. Dan fitnatus syubhat itu terkait dengan kemampuan pengetahuan kita, ilmu kita untuk kemudian bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita terima, yang baik kita amalkan, yang tidak baik kemudian kita tolak dan kita peringatkan orang lain jangan sampai mengambil yang tidak baik tersebut. Dan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tasyahud akhir sebelum salam. Ya, kan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di situ kita berlindung, salah satunya adalah kita berlindung kepada Allah dari fitnah al-mahya, fitnah ketika kita hidup, dan fitnah ketika kita hidup yang dimaksud itulah tadi fitnatus syubhat, ya, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Taib, ini masih pembukaannya. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjut. Sekarang jemaah sekalian, Syekh Shalih bin Thaha Abdul Wahid beliau mengajak kita menjelaskan atau memahami tentang beberapa bentuk fitnah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Ada 5 fitnah yang beliau sebutkan. 5 fitnah yang menjadi ancaman bagi umat Islam dan bisa merusak agama mereka. Yang pertama, beliau menyebutkan yaitu adalah fitnatut takfir. Fitnah at-takfir. Apa ini? Yaitu fitnah di mana masih adanya, bahkan bisa dikatakan tidak sedikit orang yang bermudah-mudahan memvonis kafir saudaranya yang seiman. Ini terjadi jemaah sekalian. Tanpa disadari ada loh orang-orang yang seperti ini, yaitu mengkafirkan sesama muslim yang masih mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan vonis takfir atau vonis kafir yang tidak dibangun di atas ilmu. Artinya dilakukan dengan apa? Sembarangan, asal-asalan, ya. Hanya karena 1-2 hal saja yang dilihat kemudian apa? Langsung divonis kafir misalnya. Dan sayangnya di dunia medsos itu terjadi. Ya, ketika misalnya ada seorang ustadz melakukan kesalahan,
ramai-ramai langsung netizen memvonisnya, vonis ini, vonis itu, segala macam. Padahal wilayah vonis memvonis itu jemaah sekalian, itu bukan wilayah netizen ya. Wilayah siapa? Al ulama khassatan. Ya, wilayahnya para ulama secara khusus. Sehingga kalau kita ikut-ikutan maka sungguh kita bisa termasuk orang yang terdampak ya dengan fitnah ini. Fitnah takfir ini jemaah sekalian melakukan oleh Allah, yaitu mengkafirkan seorang muslim hanya karena sebab dosa besar biasanya. Dan dosa besar itu kita tahu, ya mulai dari kesyirikan itu dosa besar. Bahkan kesyirikan kita tahu adalah akbarul kabair. Kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Yang kita semua belajar bahwa selama kesyirikan merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, di bangsa dan negara kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang aman, damai, sejahtera secara sempurna. Kalau sampai detik ini alhamdulillah kita bersyukur di satu sisi kita hidup dan tinggal sampai hari ini jemaah sekalian di negeri yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan keamanan, kedamaian. Ya, secara umum. Walaupun pada tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu kejahatan tetap ada, ya kan? Perbuatan-perbuatan maksiat tetap ada dan seterusnya. Tapi kita masih lebih bersyukur, kenapa? Karena kalau kita bandingkan negara-negara yang saat ini sedang terjadi perang, tentu kondisi mereka jauh dari kenyamanan yang saat ini kita rasakan. Nah, bagaimana kita menjaga nikmat itu? Ya tentunya adalah terus kita mendakwahkan tauhid dan mengingatkan masyarakat kita, saudara-saudara kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Tapi kita kembali kepada permasalahan vonis takfir yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah yaitu bermudah-mudahannya sebagian orang memvonis kafir saudaranya seiman hanya karena dosa besar selain dosa syirik. Ya. Memvonis kafir dari perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seseorang selain daripada kesyirikan. Kalau ini terjadi, maka ini sebuah musibah dalam kehidupan umat Islam yang akan menjadi sebab terjadinya chaos. Chaos itu artinya kekacauan ya. Akan terjadinya fawdha, kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakteraturan ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa harta, darah dan kehormatan seorang muslim itu status hukumnya apa? Haram, dilanggar oleh muslim lainnya. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim mengatakan kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram pada 3 hal. Damuhu wa maluhu wa irduh, pada hartanya, pada darahnya, harta bendanya dan pada kehormatannya. Artinya enggak boleh sembarangan menzalimi saudara muslim lainnya pada hartanya, pada darahnya, kemudian pada kehormatannya. Dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW juga mengatakan ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja seseorang yang berkata kepada saudaranya ya kafir, walaupun hanya main-main, ya, hanya bercandaan, wahai kafir misalnya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh kalau ucapan dia itu tidak benar, maka tuduhan kafir atau ucapan kafir itu akan kembali kepada yang mengucapkan pertama kali. Maka musibahnya sangat besar, yaitu menghalalkan darah saudaranya seiman kalau dia sembarangan memvonis kafir tanpa ilmu yang benar. Apalagi itu bukan wilayah dia dalam masalah vonis memvonis. Yang kedua, annahu hakam 'alal muslimi bil khuludi finnar wa hadha min a'dhamil baghi. Musibah yang kedua, kalau ada seseorang bermudah-mudahan dalam masalah ini jemaah sekalian, yaitu seolah-olah dia punya keyakinan pada akhirnya kalau ada seorang muslim melakukan dosa besar, apapun bentuk dosa besarnya, kemudian dikafirkan,
maka dikatakan orang tersebut dia masuk neraka dan kekal selama-lamanya di sana. Maka ini tidak dibenarkan. Di dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim sunni, seorang muslim yang mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW, kita tidak dibenarkan untuk kemudian menyatakan atau memiliki keyakinan bahwa seorang muslim yang meninggal dengan sebab dosa besar, atau saat dia sedang melakukan dosa besar tersebut dia kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, statusnya kekal di neraka. Tidak. Mari kita lihat sebuah hadis yang disebutkan di sini sebagai dalil bahwasanya menetapkan status kekal atau keadaan seseorang di dalam neraka selamanya itu tidak dibenarkan. Berangkat dari sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan yang lainnya. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW. Ini kisah yang barangkali juga jemaah sekalian sudah pernah mendengar. Kata Rasulullah SAW, "Kana rajulani fi Bani Israil mutawakhiyain, fa kana ahaduhuma yudnib wal akhar mujtahidun fil ibadah." Kata Rasulullah SAW, dahulu di zaman kaum Bani Israel ada dua orang laki-laki yang saling bersaudara. Mereka saling bantu membantu, mereka saling cinta mencintai. Ya, mutawakhiyaini, masya Allah. Fakana ahaduhuma yudnib wal akhara mujtahidun fil ibadah. Cuma mereka memiliki perbedaan. Meskipun mereka saling bersaudara, saling mencintai, tetapi yang satunya anggaplah si A, ya. Yang satunya dia adalah seorang yang yudnib. Di sini jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan salah seorang di antara dua orang ini, si A tadi, itu dengan fi'il mudhari, langsung pada perbuatan, bukan pada pelaku. Ya, kalau pada pelaku Rasulullah akan mengucapkannya dengan isim fa'il mudnib, dari kata adnaba yudnibu mudniban, mudnib pelaku dosa. Tapi di sini Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan fi'il mudhari yudnib. Apa artinya? Ini memberi makna bahwa orang ini berbuat dosanya itu tidak setengah-setengah dan tidak sekali-sekali. Ya, artinya setiap waktu, setiap saat, setiap hari dia lalui isinya adalah apa? Dosa maksiat itu. Ya, karena fi'il mudhari mengandung makna al-istimrar fil fi'al aw fil amal. Ya, adanya perbuatan yang dikerjakan berulang dan terus-menerus, itu fi'il mudhari. Jadi bayangkan mereka saling bersaudara, tapi saudaranya yang satu si A ini kerjaannya maksiat terus tiap hari. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Kemudian saudaranya yang berikutnya yaitu si B, kita sebut saja. Nah, Rasulullah menyebutkannya dengan bentuk isim fa'il mujtahid. Seorang yang semangat di dalam ibadah. Ya. Kenapa tidak disebut dengan fi'il mudhari yajtahid? Karena tidak mungkin itu terjadi pada manusia secara umum, iya kan? Karena sifat manusia ada masa syirrah, ada masa sedang semangat, ada masa fatrah, ada masa futur. Ya, kan kita juga begitu merasakan. Kita semua ini punya nggak sifat atau saat dimana kita sebagai mujtahid fil ibadah? Ada, ya kan? Kita bangun sholat malam tiap malam, sholat sunnah kita sempurnakan, 5 waktu selalu tepat waktu. Kapan itu terjadi? Saat-saat kita sedang semangat, sedang naik imannya. Tapi ada nggak saat-saat kemudian juga kita mengalami masa futur, masa fatrah, iman kita mulai melemah, 5 waktu kita mulai sering terlambat, sering masbuk, baca Quran kita juga demikian mulai ditinggalkan. Ada kan? Makanya Rasulullah unik mengatakan orang kedua tidak sebagai yajtahid. Ya, kenapa? Karena itu tidak mungkin terjadi pada manusia secara umum, kecuali para nabi dan rasul. Ya, kecuali para nabi dan rasul. Nah, singkatnya si A ini ahli maksiat, tiap hari nggak pernah bosan melakukan maksiat. Si B tiap hari berusaha melawan hawa nafsunya, bersemangat menjaga ibadah-ibadahnya. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar 'ala dzambi. Nah, satu waktu
Ketika si ahli ibadah ini, ya, orang yang rajin ibadah ini melihat saudaranya sedang melakukan perbuatan dosa, dan dosa yang disebutkan di sini jemaah sekalian dalam hadis adalah adzam. Saya pernah bahas di kajian di tempat lain. Dalam Quran, dosa itu diungkapkan dengan dua kosakata. Kadang Allah menyebut dosa dengan adzambu, yang jamaknya adalah al-dzunub. Kadang Allah menyebut dosa dengan al-itsmu, yang jamaknya adalah al-atham. Itu beda, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dosa dalam Quran dengan dua bentuk kata ini? Memberi makna yang berbeda. Kalau adzam itu dosa yang dikerjakan oleh seseorang, biasanya keburukannya kembali pada dirinya sendiri. Akibat dari dosa itu akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau al-ithmu adalah dosa yang kalau dikerjakan bukan hanya berakibat buruk pada diri dia yang mengerjakan, tapi bisa berdampak pada lingkungan atau orang lain yang ada di sekitarnya. Makanya bahasa Qur'annya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Digandengkan al-itsmu dengan al-'udwan karena perbuatan dosa al-itsm itu selalu bisa mengantarkan kepada terjadinya permusuhan di tengah-tengah manusia. Gibah misalnya. Ayat gibah, ada yang hafal enggak ayat gibah? Apa bunyi ayat gibah itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, apa bunyi awalnya itu? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann wa innadh-dhann, apa bunyinya? Allahu taala alam, saya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ila akhir ayat. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi berprasangka yang tidak-tidak. Karena kebanyakan prasangka itu mengandung itsm. Allah tidak menyebut di sini berprasangka buruk sebagai dzam, tetapi sebagai itsm. Kenapa? Karena prasangka yang buruk kemudian menjadi gibah, kalau sudah gibah menjadi namimah, dan itu mencerai-beraikan hubungan persaudaraan. Sedangkan pada pelaku maksiat ini Rasulullah menyebutnya dengan pelaku yang melakukan dzam, bukan itsm. Artinya dia melakukan dosa, keburukannya, kerusakannya, musibahnya dia sendiri yang akan menimpa, ya, yang akan tertimpa. Jadi dalam hal ini jemaah sekalian kita harus bedakan. Kalau ada pelaku maksiat yang maksiatnya merusak dirinya sendiri, maka jangan sampai kita sikapi dengan pelaku maksiat yang maksiatnya al-itsm, karena nanti penanganannya beda, ya, nahi munkarnya beda. Maka kita lihat si A yang melakukan maksiat kemudian diingatkan, dinasihati oleh si B, aksir. Lihat cara si B memberi nasihat ya Mas sekalian. Jadi hadis ini kalau kita kaji saja dari sisi bagaimana metode dakwah itu luar biasa. Si B ketika menasihati si A tidak langsung mengatakan dengan perkataan yang sifatnya wahai A, wahai saudaraku, hentikan, enggak. Dia mengatakan aksir, ayo dong sudahi atau kurangi gitu ya maksiatmu. Dia tidak langsung bilang hentikan, karena sulit bagi orang itu untuk apa? Yang sudah terbiasa maksiat untuk berhenti secara tiba-tiba, secara langsung nggak mungkin ya. Mohon maaf, misalnya orang yang sudah terbiasa merokok disuruh berhenti merokok, padahal dia sudah tahu hukumnya rokok misalnya, disuruh berhenti merokok, langsung berhenti apa enggak? Nggak mungkin langsung berhenti. Kenapa? Berat, karena ada kebiasaan merokok kan begitu. Ya. Meskipun sudah tahu hukumnya dalam agama misalnya kan gitu ya. Bahkan kalaupun tidak bersandar kepada hukum agama, setidaknya hukum dunia sudah pasti diketahui bahwa rokok pasti akan apa? Bisa mengantarkan seseorang kepada kematian yang buruk kan begitu. Maka lihat bahasa dia si B ini kepada saya, aksir, kurangi maksiatmu itu. Fa wajadahu yawman ala dzambin. Maka ketika di hari-hari berikutnya kembali si B mendapati si A masih terus melakukan perbuatan dosa,
Terus dia mengingati hal demikian hingga akhirnya si A ini merasa jenuh dan bosan diingati dan nasihati terus-terusan sampai-sampai dia mengatakan akhirnya khallini wa rabbi abu'ita alayya raqiban. Wahai saudaraku, sudah cukup. Sudah biarkan aku sendirian dengan Rabbku saja. Ini urusanku, ini dosa yang aku kerjakan antara diriku dengan siapa? Dengan Allah saja. Enggak ada urusan denganmu. Aku enggak melakukan dosa yang merugikan orang lain kok. Karena ada orang beralasan seperti itu kan. Saya zina, yang zina saya, gitu kan. Saya minum khamr, yang mabuk ya saya, kan gitu. Dan seterusnya. Ya, saya judi, yang habis duitnya duit saya misalnya begitu. Ya, ada orang seperti itu. Abu Ita alayya raqiban, dan engkau ini tidak diutus oleh Allah untuk mengawasiku terus, enggak ada urusan denganmu. Maka sudah khallini wa rabbi. Nah, ini bahasa yang kadang-kadang digunakan di kalangan ahli maksiat jemaah sekalian. Khallini wa rabbi, sudah bukan urusan ente. Ini urusan saya dengan Tuhan saya. Faqala, kemudian si ahli ibadah ini mungkin karena kesel ya, karena jengkel, sudah berkali-kali dinasihati saudaranya tidak pernah mau mendengar, maka dia berkata, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilakallahul jannah. Demi Allah, wahai saudaraku, kalau begitu sejak sekarang sepertinya Allah tidak akan mengampuni engkau, dan Allah bahkan tidak memasukkan engkau ke dalam surganya kalau keadaanmu seperti ini. Faqubida arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin, maka mereka pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, kemudian setelah mereka meninggal, rohnya dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya ya kepada si ahli ibadah. Artinya lihat jemaah sekalian, ahli ibadah diwafatkan, ahli maksiat diwafatkan, tetapi ternyata yang diinterogasi, yang diinvestigasi, yang diwawancara kira-kira begitu, itu bukan si ahli maksiat. Yang diinterogasi sangat detail adalah ahli ibadah ini. Allah mengatakan kepadanya, akunta bi'aliman, apakah engkau berilmu, lebih tahu daripada diriku tentang keadaan hambaku yang ahli maksiat tadi? Au kunta ala ma fi yadi qadiran, atau engkau memiliki kemampuan, kekuatan untuk kemudian menetapkan hukum atas hambaku yang melakukan maksiat tadi. Wa qala lil mudnib, singkatnya, intinya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau ada hambanya dengan sengaja menghukum saudaranya yang lain hanya karena perbuatan dosa tanpa dia ketahui bagaimana akhir kehidupannya nanti, atau dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang yang melakukan maksiat. Karena tidak semua orang melakukan maksiat jemaah sekalian bukan berarti dia menghalalkan maksiat. Ada kalanya orang melakukan maksiat karena sebab apa? Ya tadi, dorongan hawa nafsu dan syahwatnya, atau keadaan lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Berbeda nanti kondisinya dengan orang yang melakukan maksiat karena sebab apa? Menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan riba, menghalalkan apa lagi? Pembunuhan dan seterusnya. Itu lain soal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada si pelaku maksiat, idhab fadkhulil jannata bi rahmati. Masyaallah. Wahai engkau hambaku, engkau dahulu pelaku maksiat, selalu berbuat dosa. Sekarang kau masuk ke dalam surga karena sebab kasih sayangku. Bahwa engkau melakukan itu bukan karena engkau menghalalkan dosa, tapi karena sebab dorongan hawa nafsu dan syahwatmu. Kemudian Allah berkata kepada yang satunya, yang si ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar. Allah tidak berkata kepada si ahli ibadah, tapi Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, bawa orang ini yang dulu di dunia sebagai ahli ibadah, bawa dia ke dalam api neraka, masukkan dia di sana. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata setelah meriwayatkan hadis ini, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Demi zat yang jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang ini telah berbicara dengan satu kalimat, dengan satu kata yang dia tidak tahu, ya, ternyata kata tersebut menghancurkan, membinasakan dunia dan akhiratnya. Hanya karena apa? Memvonis saudaranya dengan sesuatu yang bukan menjadi hak dan wewenangnya. Masalah memvonis itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita
meskipun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya, tetapi orang-orang yang melakukannya tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Ada wilayah-wilayah yang harus diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas dan yaitu otoritas ya di dalam melakukan perbuatan demikian. Adapun kita secara umum kaum muslimin dilarang untuk melakukan hal yang demikian. Nah, ini fitnah yang pertama jemaah sekalian ya, yang disebutkan oleh penulis kitab ini Syekh Shalih bin Thaha Abdul Wahid. Dan sepertinya waktu kita tidak mencukupi ya, insyaallah kita akan sambung di pembahasan yang akan datang. Pembahasan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang masih dalam penjelasan bagaimana kita memahami tentang orang-orang yang menjadi pelaku dosa di dalam agama kita, statusnya seperti apa, begitu juga keadaan mereka kelak di akhirat seperti apa. Demikian kita tutupkan kajian kita dengan Auratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira ala ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم